Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-169. Nah, pada episode spesial part ke-168 sebelumnya itu, akhirnya Boruto, Kawaki, dan Naruto mulai bergerak untuk menghancurkan pohon dewa. Namun selama di perjalanan mereka terus dihalangi oleh Sanzaru. Sementara mereka pergi, tempat Sasuke sekarang diserang oleh Sanzaru yang lain. Karena Otsutsuki itu terlalu banyak, Sasuke mulai sadar kalau dirinya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Singkat cerita, Toneri dan Mitsuki sekarang dalam bahaya. Namun Sasuke tiba-tiba datang dan menolong mereka. Di sana Sasuke mengalami perubahan yang drastis. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。 青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして Adegan dimulai dengan memperlihatkan Sasuke dewasa yang kebingungan karena tidak mungkin dirinya bisa mengalahkan Otsutsuki yang sebanyak ini. Sasuke dewasa berkata dalam hati, andai aku bisa squad Naruto, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Sarada juga tewas karena kesalahanku. Kak Itachi, apa yang harus aku lakukan? Ketika sedang merenung, tiba-tiba bayang Sarada muncul di hadapan Sasuke. Melihat hal tersebut, Sasuke pun terkejut. Terlihat Sarada pun tersenyum ke arahnya sambil berkata, ayah pasti bisa. Adegan pun beralih ke Toneri dan Mitsuki yang kesulitan menahan serangan dari Sanzaru. Terlihat Mitsuki terluka akibat salah satu serangan berhasil mengenai tubuhnya. Ketika Mitsuki lengah, salah satu Sanzaru berniat untuk mengakhiri Mitsuki dengan laser peledak. Namun tiba-tiba Sasuke dewasa datang dan langsung memenggalapkan kepala Sanzaru yang ada di tempat Mitsuki. Melihat pergerakan Sasuke yang begitu cepat, semua orang pun terkejut. Terlihat muncul aura ungu yang menyelimuti tubuh Sasuke. Tak hanya itu saja, bola Gododama juga ada di belakang tubuh Sasuke dan sedang melayang. Dengan raut wajah yang terkejut, Toneri berkata, itu. Adegan pun beralih ke Sanzaru yang melihat ke arah Sasuke. Sanzaru berkata, Uchiha Sasuke, karena kau tidak terlalu mencolok sampai-sampai aku tidak menyadari keberadaanmu. Gerakan tadi, itu sebenarnya apa? Namun Sasuke tidak menjawab pertanyaan Sanzaru dan memilih untuk diam. Dengan raut wajah yang dingin, Sanzaru berkata kembali, jadi begitu. Tidak mau bicara ya? Kalau begitu aku akan memaksamu untuk mengatakan semuanya. Terlihat Sanzaru langsung melesat dengan cepat sambil melakukan tongkat besi. Setelah cukup dekat, Sanzaru langsung menyerang Sasuke. Di saat yang bersamaan, Sasuke langsung melakukan pedang Kusanagi dan memotong tongkat besi hitam itu menjadi dua bagian. Tak hanya itu saja, Sasuke menebas tangan kiri Sanzaru. Terlihat Sanzaru melompat ke belakang untuk menjaga jarak. Sambil mengangkat tangan ke depan, Sanzaru berkata, tidak buruk. Terlihat Sanzaru berniat untuk melakukan laser peledak dan besi hitam ke arah Sasuke. Namun hal tersebut tidak berhasil. Karena heran, Sanzaru mulai mengecek cakra. Setelah dicek, ternyata cakranya tiba-tiba menghilang. Dengan raut wajah yang terkejut, Sanzaru berkata, apa yang terjadi dengan cakraku? Di sisi lain, Sanzaru yang ada di tempat Boruto, Kawaki, Naruto juga mengetahui kalau salah satu Sanzaru kehilangan cakranya. Adegan pun beralih ke Sanzaru yang sedang berhadapan dengan Sasuke. Dengan raut wajah yang masih heran, Sanzaru berkata, hei Uchiha, apa yang telah kau lakukan pada tubuhku? Ketika dia terus menatap ke arah Sasuke, dia pun melihat sebuah tanda segel di wajah Sasuke. Di saat terus menatap Sasuke, tiba-tiba Sasuke melesat dengan cepat dan menebas kepala Sanzaru sebelum sempat bereaksi. Terlihat para Sanzaru yang lain terkejut melihat hal tersebut. Dengan raut wajah yang serius, Sasuke berkata, ini belum sepadan dengan apa yang telah kalian lakukan pada putriku. Setelah mengatakan hal tersebut, adegan pun beralih ke flashback Sasuke sebelum mendapatkan kekuatan baru tersebut. Setelah melihat bayangan Sarada, Sasuke pun mulai bangkit dan kembali berjuang. Ketika Sasuke melangkahkan kaki untuk maju, tiba-tiba kesadarannya berpindah ke dimensi yang lain. Dengan raut wajah yang heran, Sasuke berkata, tempat apa ini? Ketika Sasuke sedang kebingungan, tiba-tiba Hagoromo muncul dan berkata, ternyata kau Sasuke. Kukira orang yang di sini adalah Naruto. Melihat Hagoromo, Sasuke pun sedikit terkejut. Sasuke berkata,
Tuan Hagoromo, kau mengenalku. Dengan raut wajah yang serius, Hagoromo melanjutkan perkataannya. Tentu saja aku tidak lupa dengan orang yang telah kuberi cakrayin. Sasuke berkata kembali. Sebenarnya apa yang sedang terjadi denganku? Kenapa aku ada di sini? Hagoromo membalas. Tapi sepertinya kau telah mendapatkan cakra yang berlawanan, yaitu cakrayang. Cakra yang kuberikan pada Naruto. Intinya kau sudah mempunyai cakra yin dan yang. Mungkin kau di versi ini sudah kompatibel dengan cakra ini. Dengan raut wajah yang heran, Sasuke berkata, tapi siapa yang telah memberikanku cakrayang? Dengan raut wajah yang serius, Hagoromo berkata, apa kau merasakan ada sesuatu di tubuhmu ketika dekat dengan seseorang? Mendengar hal tersebut, Sasuke pun ingat kalau Naruto remaja menyentuh tubuhnya. Setelah ingat, Sasuke berkata, aku ingat Naruto di masa ini menyentuhku dan aku ada sedikit merasakan sesuatu perubahan pada tubuhku. Sambil tersenyum, Hagoromo membalas, kurasa itu masalahnya. Naruto secara tidak sadar mentransfer cakrayang pada tubuhmu. Sekarang, pergilah dan hadapi mereka, Sasuke. Adegan pun beralih ke masa sekarang. Di sisi lain, Sasuke remaja pun menghampiri Toneri dan berkata, sebenarnya apa yang terjadi dengannya? Toneri membalas, sepertinya itu adalah Kokotari Kudo yang sempurna. Mendengar perkataan Toneri, Mitsuki membalas, Kokotari Kudo yang sempurna? Bukankah Tuan Sasuke di masa lalu juga memiliki Kokotari Kudo? Toneri melanjutkan perkataannya, baik kekuatan Naruto dan Sasuke, mereka hanya mendapat setengah kekuatannya saja. Karena sudah terbagi menjadi cakra yin dan yang, Sasuke sekarang mempunyai cakra yin dan yang di saat yang bersamaan. Keinginan yang kuat untuk melindungi semua orang sehingga menciptakan kekuatan yang baru. Adegan pun beralih ke Sasuke kembali. Terlihat Sasuke langsung mengangkat pedang ke arah depan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Gododama mulai melapisi pedang Sasuke. Lalu Sasuke melapisi pedang tersebut dengan siden. Di sisi lain, 10 Sanzaru yang ada di hadapan Sasuke langsung menembakkan besi hitam dan juga laser peledak di saat yang bersamaan. Melihat hal tersebut, Sasuke menggunakan Gododama dan mulai berubahnya menjadi sebuah tameng. Terlihat serangan Sanzaru sama sekali tidak bisa menembus perisai Gododama milik Sasuke. Ketika mereka lengah, Sasuke langsung menukar posisinya dengan Sanzaru yang ada di hadapannya menggunakan Rinnegan. Setelah berhasil, Sasuke langsung memainkan senjata dan menebas semua tubuh Sanzaru yang ada di sana. Ketika semua Sanzaru sudah habis di tempat Sasuke, para Sanzaru yang lain datang dari arah langit. Melihat hal tersebut, Sasuke langsung melakukan Susanoo-nya. Di sisi lain, perhatian Boruto, Kawaki, dan Naruto dewasa teralihkan melihat Susanoo milik Sasuke. Naruto berkata, Sasuke. Adegan pun beralih ke Sasuke kembali. Terlihat Sasuke langsung menggunakan pedang Susanoo untuk menebas para Sanzaru yang sedang terbang. Karena hal tersebut, banyak dari mereka yang terluka dan cakranya mulai menghilang. Di saat itu juga mereka semua terjatuh dari ketinggian. Di saat yang bersamaan, Sasuke langsung melakukan panah Susanoo dengan dilapisi Amaterasu. Dengan cepat, Sasuke melepaskan anak panah itu ke arah mereka yang sedang terjatuh. Terlihat panah itu menembus tubuh mereka dan mulai membakar mereka semua dengan Amaterasu. Tak sampai di sana, Sasuke pun melihat dari kejauhan Boruto sedang melawan ratusan Sanzaru. Tanpa basa-basi, tiba-tiba Sasuke menggunakan Ame no Tejikara dan muncul di hadapan Boruto. Lalu dengan cepat Sasuke menebas mereka semua dengan pedang Susanoo. Melihat Sasuke, Boruto pun terkejut. Sasuke berkata, habisi mereka Boruto. Terlihat Boruto langsung menggunakan Odama Rasengan untuk menghancurkan mereka. Lalu Boruto langsung terbang kembali untuk menghampiri pohon dewa itu. Di sisi lain, Kawaki mulai berbelok ke arah kanan untuk membantu Boruto. Setelah berada tepat di belakang Boruto, Kawaki berkata, aku akan melindungi sisi kiri dan kananmu Boruto. Kau fokus saja dengan apa yang ada di hadapanmu. Adegan pun beralih ke Choujougiga Elang Inogen yang memutari para Sanzaru yang sedang dilawan oleh Boruto. Di sisi lain, Inogen tampak fokus penuh untuk mencari jiwa dari Sanzaru. Selagi masih fokus, tiba-tiba Inogen muntah darah dan mulai mimisan. Melihat kejadian tersebut, Koji berkata, apa kau baik-baik saja? Inogen membalas, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Di sisi lain, Ino menghampiri kasih Koji dan berkata, sebenarnya apa yang sedang dia lakukan? Koji membalas, dia sedang mencari jiwa dari Sanzaru Otsutsuki menggunakan jurus sintesis tingkat lanjut. Sebaiknya kau tidak mengganggunya lebih dari ini. Mendengar hal tersebut, Ino pun mengerti. Adegan pun beralih ke Kawaki melakukan banyak kubus untuk melindungi Boruto dari arah samping.
Di sisi lain tiba-tiba ada api yang sangat besar di depan Boruto. Namun Boruto langsung menyerap api itu dengan segar karma. Setelah api itu hilang, Boruto pun melihat ke arah Sanzaru yang tersenyum. Menyadari ada suatu hal yang aneh, Boruto pun tiba-tiba berhenti. Melihat Boruto yang berhenti, Kawaki juga ikut berhenti sambil berkata, "Kenapa kau berhenti, Boruto?" Boruto membalas, "Kurasa ada yang aneh dengannya." Setelah mengatakan hal tersebut, mereka pun akhirnya sadar kalau banyak para Sanzaru yang memenuhi langit dan sedang bersiap menggunakan laser peledak ke arah medan perang. Sanzaru berkata, "Mungkin kalian bisa bertahan, tapi bagaimana dengan taman kalian yang ada di sana?" Mendengar hal tersebut, Boruto, Kawaki, Sasuke, dan Naruto pun terkejut. Di sisi lain diperlihatkan Chojo Giga Elang Inoji menemukan retakan dimensi di atas langit. Adegan pun beralih ke Sanzaru kembali. Dengan raut wajah yang dingin, Sanzaru berkata, "Selamat tinggal." Ketika menembakkan laser peledak, tiba-tiba semua Sanzaru pun terdiam dan tidak bergerak. Adegan pun beralih ke Inoji membuka matanya sambil berkata, "Aku berhasil." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Sasuke membangkitkan kekuatan baru setelah cakra Yin yang telah bergabung. Dengan kekuatan itu, Sasuke mampu bergerak lebih cepat dan pedang yang mampu menghilangkan cakra seseorang dalam waktu beberapa detik. Sebelum Sanzaru menembakkan laser peledak ke arah medan perang, Inoji berhasil masuk ke jiwa Sanzaru. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-170. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.